Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mustika Ningsi dengan NIM D41190367, Prodi NID Internasional Angkatan 2019. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang studi kasus kebocoran data pada Tokopedia. Nah, kita mulai, kita share screen dulu. Nah, ini dia. Studi kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Nah, pertamanya di sini saya akan bahas tentang profil dari perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kalian udah tahu ya, sekarang Tokopedia itu salah satu online shop yang terpopuler di Indonesia. Tokopedia sendiri itu menyediakan berbagai barang, mulai dari barang sehari-hari sampai barang hobi dan koleksi. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pelanggaran yang dilakukan oleh Tokopedia. Pelanggaran etika bisnis Tokopedia. Di penghujung tahun 2020 lalu, nama Tokopedia begitu banyak disebut, bukan karena promo atau berbagai fitur terbarunya, melainkan karena kasus kebocoran data pengguna. Berita ini tentunya begitu mengejutkan, apalagi Tokopedia sudah masuk dalam jajaran perusahaan startup unicorn. Memang kebocoran data ini bukanlah kali pertamanya terjadi di Indonesia. Dan dalam kasus ini sendiri itu diketahui ada 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual yang bocor. Bahkan semua data ini dijual di dark web dengan harga sekitar $5.000. Dengan bocornya data tersebut, pihak Tokopedia meminta pengguna untuk mengganti password. Nah, jika dilihat dari etika bisnis, kasus ini tuh terbilang rumit. Bagi pengguna aplikasi ini tuh termasuk kasus pelanggaran etika bisnis. Nah, sementara dari pihak Tokopedia itu sendiri juga menjadi korban karena sistem keamanan mereka telah dibobol. Tapi tetap saja Tokopedia tidak bisa melindungi data pelanggan, dan hingga saat ini masih belum ada undang-undang yang membahas tentang kebocoran data di internet. Kasus kebocoran data Tokopedia ini sendiri tuh sempat menjadi trending topik di sosial media, terutama di Twitter dan di Instagram. Oke, selanjutnya adalah tanggung jawab PT Tokopedia dalam kasus kebocoran data pribadi penggunanya. Nah, tanggung jawab kegiatan yang terdapat dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia ini termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik 2019. Penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Nah, berikut ini merupakan analisis terhadap tanggung jawab Tokopedia dalam kasus kebocoran
data pribadi pengguna. Yang pertama adalah kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi dari pemrosesan data secara melawan hukum. Hukum jika dianalisis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah unsur perbuatan. Nah, unsur perbuatan yang terjadi adalah kelalaian dari Tokopedia untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna Tokopedia itu sendiri. Nah, ada yang kedua. Unsur yang kedua itu adalah unsur perbuatan yang melawan hukum. Terjadinya kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tokopedia dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan pemilik data. Dan unsur yang ketiga adalah unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang terjadi dapat berupa kelalaian. Nah, yang keempat adalah kerugian. Kerugian yang dialami pengguna adalah kerugian imaterial, berupa kayak perasaan was-was, kekhawatiran, dan kehilangan rasa aman karena data pribadi yang tersebar di dunia maya. Perasaan was-was ini tuh mengganggu ketenangan para pengguna Tokopedia. Yang kelima ada kausalitas. Kausalitas itu antara perbuatan dan kerugian berdasarkan teori hubungan kausalitas proximate causa. Sebab dipertimbangkan adalah sebab-sebab menurut keadaan yang paling mudah menimbulkan akibat. Jika dilihat dalam kasus kebocoran data di Tokopedia ini tuh, sebab yang paling memungkinkan adalah terjadinya kebocoran data pribadi. Tokopedia telah menimbulkan akibat perasaan was-was, kekhawatiran, dan hilangnya rasa aman pada pengguna. Yang kedua ini adalah kewajiban Tokopedia melakukan pemberitahuan tentang kebocoran data. Terkait dengan kewajiban pemberitahuan ini tuh, Tokopedia tuh telah melakukan pemberitahuan dengan atas nama CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, melalui email kepada para pengguna. Pada pokoknya, email dari CEO Tokopedia tersebut memberikan pernyataan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa pihak Tokopedia menyadari terkait adanya pencurian data pada tanggal 2 Mei 2020 dan telah memulai proses investigasi untuk membuat akun dan bertransaksi tetap terjaga. Yang kedua ada bahwa Tokopedia telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi dan perlindungan atas data pribadi. Yang ketiga ada bahwa Tokopedia telah menunjukkan institusi cyber kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan cyber untuk membantu investigasi dan membantu langkah diperlukan untuk perlindungan data pribadi. Yang keempat, ada pemberian anjuran kepada seluruh pengguna Tokopedia untuk selalu mengganti kata sandi dan menjaga untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun. Nah, berdasarkan email tersebut, Tokopedia mencoba untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi yang terkait dengan kewajiban memberitahukan kepada pengguna tentang adanya kebocoran data ini. Yang ketiga adalah tanggung jawab perdata PT Tokopedia. Tanggung jawab perdata PT Tokopedia terhadap perbuatan melawan hukum tersebut
PT Tokopedia dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum, yaitu biaya terus rugi bunga yang diatur pada pasal 1243, 1252 KUHP Perdata dan ganti rugi khusus yang diatur dalam pasal 1365-1380 KUHP Perdata. Ganti rugi dapat berupa yang berhubungan dengan tekanan mental dan kerugian di masa yang akan datang. Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental merupakan ganti rugi yang pada umumnya pemberian sejumlah uang terhadap korban dari perbuatan melawan hukum yang mengalami kerugian berupa tekanan mental. Ganti rugi ini dikenal dengan istilah ganti rugi imaterial. Contoh-contoh tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah rasa sakit atau rasa malu, terus tekanan jiwa, stres atau nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lain. Ganti rugi untuk kerugian yang akan datang diberikan terhadap kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan secara nyata akan terjadi. Yang keempat adalah tanggung jawab administratif. Tanggung jawab administratif diatur oleh pasal 100 PP PSTE, yaitu peraturan pemerintah yang 2019 dan pasal 36 Permenkominfo tahun 2016 dalam peraturan pemerintah PSTE. Sanksi administratif yang dijatuhkan adalah berupa yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua ada denda administratif, dan yang ketiga ada penghentian sementara, yang keempat ada pemutusan akses, dan kelima adalah dikeluarkan dari daftar. Sedangkan peraturan pada Perkoinfo yang 2016 ini menambahkan kewajiban pengumuman di situs dalam jaringan yang dalam sanksi administratifnya, sebagaimana terdapat pada pasal 26, terdiri dari yang pertama ada peringatan lisan, yang kedua ada peringatan tertulis, yang ketiga ada penghentian sementara kegiatan, dan yang keempat adalah pengumuman di situs dalam jaringan atau website online. Oke, yang selanjutnya adalah saran. Saran ini untuk PT Tokopedia sendiri. Yang pertama adalah mengingat pentingnya hak atas privacy dan perlindungan data pribadi di era teknologi sekarang ini, saran kedepannya adalah untuk memperkuat regulasi data pribadi di Indonesia. Yang kedua adalah PT Tokopedia sangat disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem, mengingat terjadinya kasus kebocoran data pribadi adalah karena keamanan sistem yang telah gagal melindungi data dari pengguna Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika bisnis harus diperhatikan oleh para pelaku usaha dari beberapa kasus yang telah terjadi. Hendaknya pelaku bisnis lebih aware akan pelanggaran etika bisnis, bukan hanya lebih fokus pada keuntungan saja, tetapi melupakan beberapa hal penting lainnya. Aturan akan kode etik harusnya lebih diperketat lagi. Nah, ini adalah referensi atau sumber dari data yang saya jelaskan tadi. Sekian dari penjelasan tentang kebocoran data Tokopedia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.